Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sarman Alfarud Kapoyos, NIM 190230046 dari kelas 4 TL2D4. Akan menceritakan kembali hasil dari pencarian jurnal ya, search di internet maupun kepada teman-teman yang sudah senior, sudah berdiskusi ya. Akan ceritakan kembali menurut pengertian dan penangkapan dari saya dengan judul perencanaan sistem pentanan tenaga listrik terintegrasi pada bangunan. Nah, jadi sistem pentanahan yang kita ceritakan merupakan itu sistem pentanahan atau grounding ya, merupakan ini dasarnya itu grounding atau pentanahan, yaitu untuk pengaman, entah itu peralatan elektronik ya kan, pengaman untuk manusia. Jadi sistem pentanahan itu dibagi dua ya, ada sistem pentanahan titik netral dan peralatan. Kalau titik netral dia dari trafo diturunkan ke tanah, grounding. Kalau peralatan otomatis di bodi motor ya, bodi motor bisa untuk sistem pentanahan peralatan. Nah, untuk judul ini perencanaan sistem pentanahan tenaga listrik terintegrasi pada bangunan atau penangkal petir ya. Jadi sebuah bangunan gedung ya, agar terhindar dari bahaya sambaran petir, nah dia itu dibutuhkan nilai tahanan pentanahan kurang dari 5 ohm ya. Sedangkan untuk pentanahan peralatan elektronika dibutuhkan nilai tahanan kurang dari 3 ohm. Nah, bahkan beberapa perangkat yang lainnya membutuhkan nilai tahanan kurang dari 1 ohm. Jadi tergantung ya. Nah, pentanahan sistem elektronika dalam bangunan dilakukan dengan melakukan koneksi perangkat elektronika dengan penghantar ground yang terpasang pada panel SDP, yaitu sub distribution panel ya. Jadi sub distribution panel dia itu kan, kalau kita belajar tentang instalasi penerangan ya, jadi dia terbagi panel utama dulu. Kalau di pabrik, sistem pabrik ya, jadi ada trafo dulu, KWH meter dulu dari PLN, dia masuk trafo, terus PUTR, panel utama tegangan rendah, terus dia terbagi lagi MDP, terus ke SDP. Pada itu SDP dia udah panel penerangan di masing-masing lantai. Nah, penghantar grounding yang berada pada SDP dikoneksikan dengan penghantar ground yang berada di MDP. Nah, jadi SDP itu groundingnya digabungkan dengan bukan digabungkan, dia groundingnya itu dari panel MDP, sehingga SDP itu boleh ada grounding itu karena dari panel MDP ya. Terus untuk mengatasi tegangan kejut yang tersebar melalui melalui fasa jaringan listrik, diperlukan peralatan pentanahan yang dinamakan arrestor ya, di mana arrestor ini mempunyai dua sisi koneksi, yaitu sisi primer yang dikoneksikan dengan jaringan fasa listrik, lalu sisi sekunder yang dikoneksikan dengan penghantar ground. Pentanahan tenaga listrik yang dikoneksikan dengan kedua sistem di atas dipasang bermula pada bar plate yang berada di bak kontrol, dikoneksikan dengan copper rod atau copper plate yang ditanam ke dalam tanah ya. Nah, jadi kiranya di sini kita boleh mengerti sistem pentanahan ya, yang penghantar petir itu ya, untuk melindungi bangunan. Nah, di sini ada beberapa menurut penelitian ya, pengujian
Nah, langkah-langkah pelaksanaan penelitian ya, itu mempersiapkan elektroda pentanahan. Jadi elektroda itu yang akan ditanam dan alat-alat bantu pemasangannya ya. Mau itu alat seperti penggali tanah ya. Dilakukan pengecekan tegangan baterai dengan menghidupkan digital earth resistance tester. Nah, itu alat untuk pengukuran apa ya, grounding. Nah, terus apa namanya? Dari hasil penelitian, pengukuran yang dilakukan dengan tahapan-tahapan di atas dengan menempatkan posisi elektroda bantu pada posisi antara 0 sampai 5 meter, tepatnya pada posisi 5 meter dari elektroda pentanahan, dan menempatkan posisi elektroda bantu pada posisi 5 sampai 10 meter, tepatnya pada posisi 10 meter dari elektroda pentanahan E atau 4 meter dari posisi elektroda bantu dengan mengubah kedalaman elektroda pentanahan. Nah, jadi ditarik kesimpulan bahwa dengan melakukan interkoneksi yang baik pada sistem penangkap petir atau lightning system ya, sistem pentanan alat-alat elektronika di dalam gedung dan pentanan sistem tenaga listrik, maka akan didapatkan pemakaian dan pemanfaatan sistem tenaga listrik yang handal dan aman. Nah, supaya gedung kita aman untuk tidak terjadi hal yang tidak inginkan, maka grounding ini sangat penting. Grounding maupun netral, fasa itu semuanya penting, tapi karena kita belajar tentang sistem pentanahan, maka kita harus pelajari tentang sistem pentanahan atau grounding ini ya. Nah, dengan melakukan pentanan sistem tenaga listrik yang baik akan diperoleh nilai tahanan pentanan maksud saya nilai tahanan pentanahan tenaga listrik dengan nilai di bawah 1 ohm, dan ini akan memberikan dampak keamanan akibat sambaran petir yang diketanahkan. Nah, yang saya tahu menurut pengalaman, pentanahan yang dibawa dari 0,5 ohm ke bawah itu semakin bagus namanya. Nah, pernah juga waktu itu Menir Stephen Rumokoi bahwa pemilihan tanah merupakan hal juga yang penting ya. Tanah itu semakin basah, maka nilai tahanannya juga semakin kecil ya. Sangat baik juga, itu merupakan ilmu kecil tapi berguna ya, karena nanti ke depan kalau orang di lapangan pasti akan mempertimbangkan hal itu juga. Apalagi kalau seperti saya yang SMA ya kan tidak mengerti apa-apa tentang listrik ini, jadi baru belajar juga. Nah, dari hasil perhitungan tahanan pentanan dengan menggunakan rumus Dwight pada kedalaman elektroda pentanan sedalam 100 cm adalah sebesar 0,72 ohm. Sudah memenuhi persyaratan tahanan pentanahan yang baik. Nah, sekian dari hasil hasil dari presentasi saya tentang sistem pentanahan. Semoga dapat dimengerti. Selain Ner atau teman-teman yang boleh mengerti, saya juga boleh mendapatkan ilmu yang baru, boleh belajar, semakin belajar tambah belajar, terus belajar. Jangan sampai sombong karena di atas langit masih ada langit. Asya. Jadi intinya kiranya teman-teman boleh mengerti ya apa yang dimaksud dengan sistem pentanahan tadi. Sistem pentanahan terbagi dari ada berapa ya, fungsinya untuk apa di gedung, di rumah. Nah, sistem pentanahan ada di body ya, ada banyak. Nah, kiranya itu dulu yang boleh saya bagikan, ceritakan. Terima kasih kepada Stephen Rumokoi yang sudah selama semester 4 ini sudah memberikan kita ilmu meskipun terbatas dengan COVID-19 ya. Semoga Amner boleh diberi kesehatan, kekuatan, kesuksesan, panjang umur, sehat selalu ya Amner. Terima kasih banyak. Merupakan ilmu yang sangat baik yang diberikan, dan sekian dari saya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.